Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik jamaah yang hadir semuanya sudah nikah? Insyaallah dimudahkan nikah. Insyaallah. Karena kita pembahasan Surat At-Tahrim adalah surat yang membahas tentang problematika rumah tangga. Jadi kalau yang hadir yang belum nikah bukan mengurungkan untuk segera menikah, tapi memberi semangat ya untuk segera menikah. Jadi antum semuanya belum menikah ya? Kalau belum 4 itu masih belum ini. Ya. Baik jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, surat yang akan kita bahas itu mendulang hikmah dan pelajaran dari surat At-Tahrim. Kita tidak akan membahas tafsirnya, tapi kita akan membahas poin-poin faedahnya. Karena seringkali kita berpikir bahwa orang yang soleh dan istri yang solehah itu tidak ada masalah di rumah tangganya. Juga kadang kita mendapati bahwasanya rumah tangga kita ini rumah tangga yang banyak masalah. Padahal betul banyak masalah. Bedanya yang lain tidak bercerita. Kita sering banyak curhat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tidak ada kebahagiaan bagi seorang laki-laki setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya melebihi kenikmatan dalam berumah tangga. Ya. Orang semapan apapun dalam ekonominya, dalam status sosialnya, tapi dia tidak memiliki pasangan, kadang dirasa di sana belum sempurna. Karena kebahagiaan, ketenangan laki-laki itu sebagaimana yang Allah firmankan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah memiliki pasangan dari golongan-golongan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian ini mendapatkan ketenangan, ketentraman. Kita mengkaji surat At-Tahrim ini sebagai barometer, sebagai mizaniyah, sebagai acuan, sebagai qudwah. Karena surat At-Tahrim, kata para ulama mufassirin, selain dinamakan dengan surat At-Tahrim juga disebut dengan surat An-Nabi. Karena diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Dinamakan dengan surat At-Tahrim karena masalah percekcokan antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan
oleh Ibnu Ashur dan yang lainnya mengambil hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, sebab-sebab turunnya surat ini adalah adanya percekcokan antara rumah tangga Rasul di kalangan para istri-istrinya. Ada yang mengatakan ini Zainab binti Jahash, ada yang mengatakan Hafsah, ada yang mengatakan Ummu Salamah, Sauda, ataupun juga Aisyah. Apa konfliknya? Jadi Rasulullah SAW itu dikirim makanan oleh istrinya yang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi Rasul kadang juga selain dikirim datang ke rumahnya istri-istrinya. Jadi kalau tata letaknya itu di makam Rasul, nah di samping kiri itu kamar-kamar, hujurat namanya, istri-istri Rasul. Ada yang di depan, ada yang pinggirnya, ada juga yang di belakangnya. Jadi ngumpul di situ semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke satu kamar atau rumahnya istrinya, ada kesepakatan di sana antara kubu satu istri dengan kubu yang lainnya. Apa yang mereka sepakati bahwasanya kalau Rasulullah SAW ini datang ke rumahnya, maka sampaikan bahwasanya inni ajidu minka riha maghafir, akalta maghafira. Mereka ini bersepakat kalau nanti Rasulullah SAW ini datang, maka sampaikan bahwasanya aku ini mendapati bau maghafir. Di maghafir itu bau yang menyengat, pohon yang mengeluarkan bau yang menyengat yang tidak disukai oleh siapapun. Dan Rasul adalah orang yang sangat memperhatikan penampilannya, terutama wanginya. Rasul itu dari kejauhan itu sudah memiliki bau parfum yang khas. Bahkan komunikasi Rasulullah SAW dengan istri-istrinya dari parfum saja mereka sudah tahu ini jatahnya istri yang keberapa dan seterusnya. Itu komunikasi baru dari parfum. Ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa beliau ini baru saja minum asal, minum madu. Lantas kemudian Rasulullah SAW tidak berkenan dengan bau yang disampaikan, dan karena ada kesepakatan beberapa istri, maka Rasul mengatakan kalau begitu saya tidak akan minum madu selama-lamanya. Ada sumpah di situ. Maka turunlah surat At-Tahrim namanya. Artinya tahrim itu larangan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Maka di sini kata para ulama, hadhihi surah itabullah li nabiyhi. Ini teguran Allah kepada nabinya. Karena itu ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan untukmu? Nah, di sini entry point dari asbabun nuzul surat ini adalah karena adanya percekcokan istri-istrinya Rasul. Jadi punya istri satu bermasalah, istri dua bermasalah, istri tiga bermasalah. Kadang orang kalau istrinya satu rajin, pas adzan berangkat sholat. Istrinya dua sebelum adzan. Istrinya tiga nginep di masjid. Paham nggak Pak? Pulangnya bingung mau kemana. Sama masalah itu masalah. Tapi tadi ini rumah tangga terbaik, ternyata di sana ada apa? Ada masalah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Para sahabat pun terjadi perceraian.
yang mana rumah tangga yang satu dengan yang lainnya kalau terjadi perceraian, maka jangan bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga dia. Ya, ketika ada orang yang cerai, jangan dijadikan itu barometer kegagalannya. Karena sesoleh apapun suami, sesolehah apapun istri, belum tentu langgeng. Apalagi kalau nikahnya sama yang tidak soleh atau soleha. Karena rumah tangga itu bukan masalah langgeng-langgengan. Kalau sekedar langgeng, Ummu Jamil dengan Abu Lahab, mereka harmonisasinya langgeng sampai neraka. Itu langgeng. Sampai turun surat apa? Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ada ya Zaid bin Haritha menikah dengan Zainab binti Jahash. Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasul saleh. Zainab binti Jahash salah satu keluarga Rasul, kabilahnya tinggi, kedudukannya mapan. Hanya bertahan 3 bulan, selepas itu orang soleh dan soleh ini kemudian menjadi cerai. Di rumah tangga ya akan selalu ada permasalahannya. Karena itu iblis mendeklarasikan di antara hasil tertinggi job desk yang mereka lakukan buat adalah bagaimana menjadikan suami dan istri itu terjadi apa? Perceraian. Yang ketiga jamaah, surat At-Tahrim ini saya bahas secara global, kemudian saya akan rinci dari poin-poinnya. Yang pertama tadi ayat 1 ya sampai ayat 5 ini bercerita tentang rumah tangga Rasul. Adapun yang ke-6 sampai yang ke-7 ini bercerita ya urgensi rumah tangga setiap muslim. Ya. Jadi setelah pembahasan tentang rumah tangga Rasul, rumah tangga seorang muslim itu harus bagaimana? Yang ketiga, di ayat yang ke-8 ini membahas tentang keutamaan bertaubat. Keutamaan bertaubat. Yang keempat, yaitu membahas tentang jihadnya orang-orang yang beriman adalah melawan orang-orang munafik. Yang terakhir, surat At-Tahrim ini dari ayat yang ke-10 sampai ayat 12 itu membahas tentang 3 potret keluarga dalam muslim. Ya, 4 potret keluarga dalam keluarga muslim. Kita bahas jemaah yang pertama tadi bahwasanya surat At-Tahrim dari ayat 1 sampai ayat 5 ini membahas tentang keluarga Rasul percekcokan. Bahkan Abdullah ibnu Abbas menunggu momen yang sangat panjang sampai Rasul meninggal, bertanya kepada Umar ibnu Khattab, siapa yang dimaksud dengan in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa innallaha huwa maulakum wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Sampai akhir ayat ini thayyibatin wa abakara. Kata Abdullah ibnu Abbas, siapa yang dimaksud dengan thayyibat wa abakara ini siapa? Kata Umar ibn Khattab, yang dimaksud di ayat ini adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Hafsah anaknya dari Umar. Aisyah anaknya dari Abu Bakar. Adalah manusia-manusia terbaik, memiliki anak-anak terbaik. Tapi ketika berbicara tentang rumah tangga, itu bukan menjadi jaminan bahwasanya rumah tangga itu minim dari permasalahan. Bahkan bagaimana begitu bijaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sahabat-sahabatnya yang lain berkunjung ke rumahnya Rasul,
lantas Rasul mendapati hadiah, ada pemberian yang diberikan oleh istrinya yang lain di rumahnya Aisyah, sebelum sampai ke tangan Rasul, itu makanan sudah tumpah. Sudah tumpah. Bahkan piringnya pecah. Ada tamu. Antum bayangin, kalau lagi ada tamu, delegasi dari perusahaan besar, ataupun juga dari jamaah-jamaah yang lain, kemudian lagi disajikan makanan, piring, lalu tiba-tiba istri yang di rumah langsung mengubrak-abrik sajian-sajian makanan. Kita sebagai istri mengatakan dasar istri yang durhaka. Bahkan ada yang mengatakan, kamu ini istri siapa? Ya, istri kamu, sudah. Tapi Rasul SAW menyampaikan dengan kalimat yang diplomatis, kalimat yang bijak. Gharat ummukum. Sudah segitu saja. Ibu kalian sedang cemburu. Sudah. Ya, sampai pecah piring. Ya, saat saya bukan lagi pecah piring, pintu WC juga sudah rusak. Ya, berarti itu ya beda dikit. Tapi kalau nggak ada bermasalah di rumah tangga, justru itu masalah. Antum ini nikah sama siapa? Sama patung apa sama apa? Nah, jadi di ayat ini Allah ingin memberitahukan dengan kata yang sudah mengeneralisasi, dengan kata yang satu kata itu disebutkan, maka itu sudah mencangkup ya kata-kata yang sangat banyak, hikmah yang sangat luas. Allah memulainya, ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya ayyuha Muhammad, ya Muhammad. Tidak seperti itu. Allah menggunakan panggilan dengan Nabi ini agar umatnya tahu di rumah tangga Nabi sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada permasalahan, di sana ada problematika rumah tangga. Rumah tangga kita ini tangga siapa? Ngaji aja baru kita, ya enggak? Juz amma saja baru kita hafal, juz di depan, 30-nya di belakang. Juz 30, belum 30, ya beda posisi doang. Ya enggak? 30 juz, kan kita belum sampai situ, juz 30 kita. Jadi rumah tangga itu akan senantiasa ada. Cuman memainkan peran rumah tangga, nah ini yang harus kita yang harus kita miliki. Kata para ulama, dalam rumah tangga untuk mempertahankan harmonisasi itu cukup sebenarnya dengan dua hal solusinya. Ya, dengan apa? Dua hal. Pertama, at-taradi, itu dari diri sendiri. Taradi itu, istri saya kalau ngambek matanya merah. Kalau ngambek piring, gelas melayang. Ridho, ya gimana lagi kan? Istri satu-satunya itu. Nah, itu sudah sampai pada tahap memaklumi keluar ridho. Yang kedua, al-mahabbah. Mahabbah dan mawaddah ini tidak diberikan hasil dari diri sendiri, tapi dari Allah. Karena itu di ayatnya, litaskunu ilaiha wa ja'alakum. Dan Allah menjadikan untuk kalian mawaddatan warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu Allah yang ngasih. Kita yang berusaha. Beda dengan ridho, itu harus dari kita sendiri. Para ulama membedakan antara kata mahabbah dengan mawaddah. Kenapa di sini dengan mawaddah warahmah tidak mahabbah? Kata para ulama bahwasanya mawaddah a'la darajatan minal mahabbah. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mahabbah. Karena para orang-orang Arab mengatakan mahabbah pada ucapan, mawaddah pada perbuatan. Itu bedanya, mahabbah itu hanya ucapan. Di sini kalau ke istri nyebutnya apa?
Yayang di sini. Yang aku cinta kamu. Kalau udah nikah jarang. Tapi misalnya yang ini emas sekilo. Istri langsung apa? Beda. Atau belikan pakaian, itu disebut dengan mahabbah. Mawaddah. Mawaddah itu cinta dengan tindakan. Mahabbah itu cinta dengan ucapan. Karena itu katanya mawaddah warohmah. Warohmah itu pada welas asih. Kasih sayang. Yang tidak larut dengan zaman. Kenapa? Karena rahmah itu saling mencintai, saling menyayangi itu dibangun di atas ketaatan. Jadi rumah tangga itu kita bagaimana harus taradhi. Suami saya pemarah, istri saya pencemburu, istri saya dan lain sebagainya. Bagaimana kita mesti ridho sambil memperbaiki dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua tadi, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Misi rumah tangganya adalah bagaimana seorang ayah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum, dirinya sendiri seorang ayah. Karena laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Seorang ayah kadang tidak ridho kalau anaknya kepanasan dipasangkan AC. Tidak ridho kedinginan, kadang-kadang dibelikan baju-baju yang tebal. Makanannya lebih dibandingkan masa kecilnya dia. Itu seorang ayah. Kalau fitrahnya terhadap dunia seperti itu, seharusnya perkara ukhrawi jauh lebih harus dia perjuangkan karena lebih berat itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Untuk wa ahlikum naro itu harus dimulai dari diri sendiri. Karena itu sifat orang saleh di antara sifatnya adalah berdoa. Awaladin salihin yad'ulah. Ciri anak yang saleh berbakti kepada orang tuanya mendoakan. Doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan keturunan qurrata a'yun, yang enak dipandang, tidak qurrata al-qalam, tapi qurrata a'yun, sejuk dipandang. Dan jadikan keturunan kami ini menjadi pemimpin bagi yang bertakwa. Qurrata a'yun kata Imam At-Tabari, mendapati istri, mendapati anak ala ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu dimulai dari hamba Allah ibadur rahman yang berdoa, memohon murni tauhidnya, menjauhi kesyirikan, mengamalkan sunnahnya, menjauhi dari kebidahan. Nah, itu dimulai kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum. Qu anfusakum adibuhum wa allimuhum. Hendaknya seorang ayah mengajarkan tentang din, memberikan adab-adab yang baik. Kalau rumah tangga ingin baik dunia akhiratnya, maka mulailah belajar dari agama. Kalau rumah tangga masih ada kesempatan untuk ngaji bareng, untuk belajar bareng, maka harapan baik dunia akhirat itu masih tinggi. Ya. Jadi Rasul mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah menghendaki baiknya terhadap seseorang, kebaikan terhadap seseorang, difaqihkan terhadap agama. Antum setelah kajian di sini setidaknya memahami beberapa poin tentang surat At-Tahrim. Oh, itu menjadi apa? Menjadi bekal. Karena sesolehah apapun wanita, dia tetap
bengkok. Wanita solehahnya saja bengkok, apalagi yang toleha bengkok terus. Ya, karena Rasul mengatakan bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, paling ujung. Itu kalau solehahnya aja udah gitu. Gimana kalau nggak ngaji? Ya, gimana kalau dia tidak taat? Ya, tapi tetap suami di sini harus ku anfusakum wa ahlikum nara. Visi rumah tangga muslim adalah bagaimana selamat dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan itu Allah ajarkan, kamu ini lihat tuh di ayat sebelumnya, ya ayuhan nabi. Memang rumah tangga itu akan ada problematika masalah yang tak kunjung selesai, dan itu dilakukan ada pada rumah tangga Rasul. Ana yakin antum kesini juga banyak masalah. Terlihat dari muka-mukanya yang bermasalah. Ya. Tapi Allah memberikan kepada kita ini dalam rumah tangga itu lupa dan kata abai. Betapa banyak kalau kita kenal, ingat terus masalah-masalah dengan istri, kita akan tidak nyaman. Makanya dengan lupa, ya tadi pas keluar masjid, ke masjid salat maghrib ada masalah sama istri, setelah pulang kadang selesai. Ya, karena Allah menjadikan lupa ini kadang jadi anugerah. Tapi kalau belajar banyak lupa, ini musibah. Ya. Jadi teman-teman yang rahmati Allah tabaraka wa taala, visi keluarga muslim adalah goalnya masuk surga tanpa hisab dan adab dengan siapa? Dengan keluarganya. Istri saya belum mengaji, Ustaz, bagaimana? Ya antum ajarin, karena itu istri antum bukan istri ustadznya. Ya, jadi ajak berdakwah pelan-pelan terhadap istri, terhadap anak, tidak dengan spontan, butuh waktu yang sangat panjang, butuh keistiqomahan, butuh kegigihan. Kemudian jamaah, di poin yang ketiga, kadang masalah-masalah yang timbul di rumah tangga itu disebabkan karena dosa. Karena dosa. Fudail bin Iyad dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan, dampak dosa dan maksiat yang aku lakukan, pengaruhnya selain kepada keluarga juga ke kendaraan yang digunakan. Dampak buruk maksiat selain kepada keluarga juga hewan tunggangan kendaraannya itu berdampak. Ada kita kan nggak, antum kesini nggak pakai unta, nggak pakai domba, pakai motor, bisa jadi bocor, bisa jadi pelaknya ini. Harusnya kita ingat, oh iya dosa saya ini. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri ya pernah menyampaikan, dia terjadi sesuatu sudah zaman berpuluh tahun, dia mengatakan, oh iya karena saya mengucapkan kata muflis kepada orang lain, saya ini terkena muflisnya. Jadi mereka sampai hafal ucapan, tindakan yang mereka lakukan. Kita kan saking banyak dosanya, susah ngitungnya juga kita. Karena itu rumah tangga kalau ingin baik, maka perbanyak taubat kepada Allah. Minta permohonan kepada Allah supaya diperbaiki. Karena manfaat dari taubat itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa kalian. Tapi dengan dosa itu, konsekuensi reward yang kedua adalah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan kepada kalian balasan surga. Karena itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kamu tidak mampu berlomba dengan ketaatan orang yang saleh, maka jangan terkalahkan dengan taubatnya orang yang toleh. Kalau kamu tidak mampu berlomba dalam ketaatan dengan orang yang saleh, maka jangan terkalahkan ya
dengan apa? Perlombaan dengan orang toleh dalam taubat. Jadi adanya masalah rumah tangga yang tidak berkah dan lain sebagainya, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Berikutnya jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang keempat, Allah berbicara kepada Nabi SAW, jahidil kuffar wal munafiqin waghlut alaihim. Ini berjihad terhadap orang-orang munafik. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, hal sammanil Nabi sallallahu alaihi wasallam anni minal munafiqin? Apakah pernah Rasul menyebutkan aku termasuk orang-orang munafik? Itu Umar bin Khattab. Ya. Jadi nifak itu ada nifak qauli, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Tergantung tingkatan-tingkatannya. Rasul mengatakan salasul munafik. Ya. Ada 3 tanda orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, berbicara dusta. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Kemudian yang ketiga apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Hah? Kalau berbicara dia dusta. Kalau dipercaya dia berkhianat. Yang ketiga, kalau berjanji dia mengingkari. Ini tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi kita harus berusaha menjauhi sifat-sifat munafik. Dan kemunafikan itu terbesar jangan sampai terjadi adalah di rumah tangga kita. Ya, di dalam rumah tangga kita. Suami, ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, di antara 3 perkara bolehnya seseorang untuk apa? Untuk berdusta. Ketika suami dan istri, dustanya boleh, tapi jangan kemudian dusta terus. Jangan sampai apa? Dusta terus. Dusta boleh. Makanannya keasinan kita sebut enak dan seterusnya, hanya ingin idkhalus surur. Ketika mendamaikan orang yang bersengketa, ini tuh si A sebenarnya pengen damai sama antum. Bilang ke si B, ke si A, ini si B juga pengen damai sama, padahal bohong kita. Karena si fulan, si alan ini apa? Punya sengketa, punya masalah, segera selesaikan. Kalau nggak diselesaikan, nanti di pengadilan Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Kita dusta kepada si A atas nama si B, kepada si B atas nama si A untuk mendamaikan, maka ini dianjurkan, bahkan bernilai sedekah. Dan ketika peperangan, ketika ada musuh yang menanyakan tentang apa? Si fulan, maka ini boleh untuk mengatakan apa? Kedustaan. Baru yang terakhir, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, setelah Allah memberikan kabar tentang rumah tangga Rasul seperti itu, ada masalah, ada problematika, juga bagaimana keluarga muslim itu goal dari rumah tangganya bukan bahagia sekedar di dunia. Karena kebahagiaan dunia itu sesaat. Antum makanan paling enak itu di Bali ini apa? Apakah sampai sekarang kerasa berbulan-bulan, bertahun-tahun, paling juga ditelan, besok harinya buang hajat. Betul nggak? Sesaat dunia itu. Tapi kenikmatan ukhrawi adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, karena itu di rumah tangga juga kita menginginkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang langgeng, dan itu kelanggengannya bukan hanya di dunia, juga dirasakan nanti di akhirat. Di sini kemudian Allah menyebutkan 4 perumpamaan rumah tangga yang berlalu. Pertama,
rumah tangga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh, yang kedua Nabi Lut, yang ketiga Fir'aun dan istrinya, yang keempat yaitu rumah tangga Imran dan istrinya. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan. Allah mengatakan, Darawallah mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan ya kepada orang kafir itu adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Jadi jamaah, Nabi Nuh dan Nabi Lut, kenabian dan kerasulannya saja itu hidayah tetap di tangan Allah. Istrinya tetap kafir. Apa bukti bahwasanya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kafir? Ya, yaitu apa? Faqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dimasukkan kedua dalam neraka. Poinnya di sini bahwasanya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut kanata tahta abadaini min ibadina salihaini. Dua istri ini berada di bawah hamba yang soleh. Jadi ketika menyebutkan imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut, itu Nabi. Dan kedua istri ini kata Allah dikhabarkan abadaini min ibadina salihaini. Ini dua istri ini di bawah naungan hamba Allah yang soleh. Tapi tetap dia dalam kondisi kafir. Kenabian, kerasulan, ya, tetap hidayah ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi kita adalah bagaimana caranya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebelum diganti, apalagi dideportasi, bisa dicerai. Nah, kita harus perjuangkan rumah tangga itu, apalagi sudah punya anak. Ya, kan istri kita tidak seburuk istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, istrinya muslimah. Yang ketiganya yaitu wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berbicara mengajarkan kepada kita tentang istrinya Fir'aun. Ia di bawah seorang suami yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di sini suami seperti Fir'aun, diktator, kejam, bengis, keras. Ya, kita kan nggak seperti itu. Tapi ada istri yang solehah seperti Asia ini. Ya, harus kita ajarkan kepada istri, saya kan tidak sedurjana, sedurhaka Fir'aun. Ya, maka maafkan kesalahan saya. Ya, ke istri itu kan ngomong nih. Maka istri juga bicara, saya ini kan tidak sesoleha Asia. Ya, setelah itu makan bakso, beres. Saling memaafkan, memaklumi, tasamu, ta'adzur, saling memberikan udzur. Terakhir Allah mengatakan wa Maryam banata Imran. Di poin keluarga tipe orang muslim ini Allah langsung berbicara wa Maryam, padahal Maryam tidak punya suami. Maryam tidak punya suami, tapi Allah mengatakan wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Adapun Maryam anaknya Imran, apa poin yang ingin Allah sampaikan? Keluarga dari suami dan istri, satu baik, satu tidak, atau dua-duanya tidak baik, ingat semua itu akan dampak kepada anak. Yang menjadi korban baik atau buruknya siapa? Anak. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, tuh lihat, Imran dan istrinya dua-duanya saleh dan soleha, dampaknya adalah kesolehan pada anaknya yang bernama Maryam. Bisa dipahami poinnya, jemaah?
Jadi kalau kita merasa kita ini kurang soleh, kita ini pelaku dosa, masih sembunyi-sembunyi melakukan dosa, ingat sama keturunan kita. Fa innal irqa dassas, karena gen itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka coba lihat, Nuh ya punya istri yang durhaka. Dampaknya anaknya yang bernama Kanaan itu dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ketika dipanggil oleh Nuh, ayo naik ke perahu. Oh enggak, kalau banjir itu harusnya naik ke daratan tinggi supaya terlindungi dari apa? Dari air. Dia pakai logika. Coba lihat kalau sekarang istrinya yang baik, suaminya kurang baik. Asia ngurus Nabi Musa, Allah berikan tuntunan kebaikan kepadanya. Tapi yang ideal adalah suaminya baik, istrinya baik, maka lahirlah Maryam. Poin yang keduanya, jemaah, seburuk-buruknya suami, ya, pengaruh terhadap anak itu tidak sebesar pengaruhnya istri kepada anak. Bukan berarti, wah kalau gitu saya enak nih. Ya, maksudnya pilihlah istri. Kalaupun sudah istri itu terpilih, maka ayo bersama-sama memperbaiki diri. Karena dalam surat Al-Kahfi, di antara yang ditemui oleh Musa dan Khidir di tiga peristiwa itu, salah satunya adalah peristiwa yang mendapati seorang anak yang orang tuanya soleh dan solehah. Dan kata Imam Ibnu Katsir, kesolehannya itu bisa jadi kakeknya yang ke-7 atau yang ke-9. Itu menunjukkan adanya pengaruh kesolehan seorang ayah, seorang ibu kepada anak. Kesimpulannya, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa dalam berumah tangga tidak mungkin tidak ada masalah. Hidup sendiri aja masalah, jamaah. Mau makan gak ada yang masakin, mau minum gak ada yang nyajiin. Giliran punya istri lah kita yang harus menyajikan. Kadang ada istri yang lebih galak daripada suami. Ada yang seperti itu. Maka harus sabar. Ya, artinya masalah itu akan ada ketika punya istri ataupun tidak. Yang kedua, hendaknya kita ya belajar dari rumah tangganya Rasul dan orang-orang terdahulu. Adapun orang yang masih hidup masih bisa terkena fitnah. Yang keempatnya, goal dari rumah tangga ini adalah bagaimana kita bisa masuk surga dengan keluarga. Dan yang terakhir, bahwasanya kebaikan suami, kesolehan pada istri itu punya pengaruh besar terhadap anak dan keturunannya. Allahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ya. Beberapa hari belakangan ada pasangan suami istri yang menganut pemahaman free child atau bebas anak dengan alasan ingin satu sama lain ini, pasangan ini semakin harmonis, semakin saling mendukung. Itu pandangan Islam diperbolehkan atau tidak? Iya. Jemaah, dari dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berkaitan dengan anak, itu ada tadi doa Ibadur Rahman, ada pada doanya Nabi Zakaria. Ya, apa yang dikeluhkan selama ini oleh Nabi Zakaria itu tidak memiliki anak. Artinya anak itu suatu tujuan dari satu pernikahan. Dalam surat An-Nisa ayat 1, tujuan dari pernikahan dalam ayat ini untuk apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, keturunan.
Yang kedua, dalam hadis menyebutkan awaladin sholihin adalah satu investasi jangka panjang adalah keturunan. Yang ketiganya teman-teman, di dalam Al-Quran istri itu disebutkan dengan 3 kata. Ada imro'ah, ada zaujah, ada swahibah. Ada apa? Imro'ah, zaujah, ada swahibah. Kata para ulama tafsir, imro'ah itu adalah pasangan yang hanya memenuhi secara biologis tapi tidak memenuhi secara fisikis. Karena itu sebutannya daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dia secara biologis punya anak, tapi secara fisik, secara fisikis, secara ruh dia tidak mendapatkan ketentraman. Adapun zaujah itu memenuhi secara hubungan fisik juga fisikis. Karena itu ketika dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Rasul mengatakan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah memanggil Nabi dan istrinya dengan kata azwaj, zaujah mufradnya. Kalau sahibah tidak memiliki hubungan secara fisik dan tidak menenteramkan secara fisik, itu sahibah. Karena itu Nabi Zakaria mengatakan wa maraati akira. Sebagian ulama mengatakan Nabi Zakaria langgang, tapi ada keluhan wa maraati akira, istriku mandul. Itu menunjukkan kata wa maraati akira ada percekcokan, ada permasalahan karena tidak punya anak. Nah, jadi apa namanya itu free child dan lain sebagainya. Dan sekarang merak di barat, bahkan di Indonesia ada yang seperti itu. Nanti juga kalau udah tua itu baru kerasa. Sekarang masih muda, nanti kalau sudah tua itu baru kerasa. Ya, orang-orang yang anti terhadap anak, ya, yang didengungkan, satu saat nanti juga dia akan merasa. Maka pandangan Islam kapan tidak boleh punya anak? Kalau dengan punya anak itu memadaratkan, ya, memudaratkan dirinya. Seorang suami punya penyakit. Dia kalau hubungan badan maka akan menyebarkan virus kepada siapa? Kepada istrinya. Ataupun juga kebalikannya. Maka ini apa? Kalaupun dengan punya anak itu akan memudaratkan, maka secara syar'i diperbolehkan. Tapi ingat bahwa secara syariat hubungan rumah tangga di jalan itu supaya punya keturunan. Sudah azan? Nanti kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.